pabrikan ponsel harus mematuhi TKDN yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga memang tentu memberikan kontribusi bagi pembangunan digital di Indonesia. Investasi Apple di Vietnam itu nilainya coba bisa dibayangkan berapa? Ini ternyata mereka investasi di Vietnam itu mencapai 15,84 miliar dolar. Ini kalau kita hitung secara rupiah, ini sekitar 256 triliun. Nah, ini yang menariknya adalah juga perusahaan itu juga menciptakan 200.000 lapangan pekerjaan di negara Vietnam tersebut. Nah, ini sangat jomplang ya. Sangat jomplang bila mana kita bandingkan di Indonesia yang investasinya hanya 1,6 triliun. Angka itu pun masih kita bisa perdebatkan apakah benar 1,6 triliun atau mungkin juga jauh di bawah itu, karena mendirikan kursus Halo warga digital dimanapun berada, jumpa kembali dengan saya Heru Stadi di kanal Republik Digital. Senang sekali menjumpai Anda kembali, di mana di kanal ini kita akan banyak membahas mengenai perkembangan teknologi digital dan segala macam pernak-perniknya, baik di Indonesia maupun di dunia. Kita di sini akan banyak-banyak ngobrol mengenai bagaimana perkembangan teknologi informasi, telekomunikasi, penyiaran digital, kecerdasan buatan yang sedang juga lagi rame gitu ya. Kemudian juga keamanan siber, perlindungan data yang juga isunya terus muncul. Termasuk juga lagi rame juga beberapa hari belakangan ini judi online, pinjaman online gitu ya. Kemudian juga tentunya adalah digital lifestyle. Di edisi kali ini kita bahas apa nih? Nampaknya isu mengenai ponsel, industri ponsel, khususnya bagaimana terjadinya pemblokiran terhadap iPhone 16 ini menarik untuk kita coba bahas. Karena kita tentu akan melihat beragam sisi, tidak hanya satu sisi kenapa kemudian diblokir, tapi kita juga mungkin sedikit banyak belajar sejarah juga. Bagaimana kemudian ada ketentuan yang harus dipatuhi oleh pabrikan ponsel untuk bisa berjualan di Indonesia yang biasa kita sebut dengan TKDN atau tingkat komponen dalam negeri, yang merupakan pematuhan terhadap regulasi agar ponsel bisa dijual di Indonesia. Ya, sebagaimana kita ketahui, masalah pemblokiran ponsel ini mendapatkan begitu banyak perhatian, khususnya dari teman-teman di DPR yang mempertanyakan mengenai kenapa iPhone 16 ini belum masuk, dan bahkan dengan suara keras adalah mendukung upaya untuk memblokir saja iPhone di Indonesia bila mana mereka tidak memberikan pematuhan terhadap regulasi atau investasi yang cukup besar. Mengenai bagaimana ponsel dapat dijual di Indonesia, ini menarik. Karena betapapun ada hal-hal yang memang harus kita kedepankan bersama, yaitu bahwa Indonesia merupakan pasar yang besar bagi penjualan ponsel. Bisa dibayangkan bahwa sekarang ada sekitar 350 juta pengguna ponsel di Indonesia. Ya, memang ada orang yang menggunakan satu atau dua atau tiga ponsel gitu ya, sehingga jumlah ponsel yang ada di Indonesia ini jumlahnya di atas jumlah penduduk yang sekitar 270 juta jiwa. Ini kan hal yang biasa gitu ya. Tapi memang menariknya adalah dengan jumlah ponsel yang besar, kita perlu melihat kontribusi apa yang diberikan pabrikan ponsel. Nah, ini menarik untuk kita cermati karena kita bisa berhitung bahwa katakanlah ada sekitar 350 juta ponsel
di mana kemudian rata-rata mungkin masa hidup ponsel itu 3 sampai 5 tahun, katakanlah 5 tahun. Artinya bahwa tiap tahun akan ada pergantian sekitar 70 juta ponsel. Jadi masyarakat akan mengganti ponsel lamanya dengan ponsel yang baru karena rusak dan sebagainya. Apalagi juga hadirnya teknologi-teknologi baru ya. Misalnya dari 3G ke 4G, 4G ke 5G, kemudian juga peningkatan dari kemampuan dari ponsel, misalnya dengan kalau sekarang itu kan kamera depan, kamera belakang yang tiap model, tiap versi dari ponsel selalu ada peningkatan. Kalau sekarang juga ada tambahan lagi adalah ditanamkannya teknologi AI gitu ya. Nah, dari 70 juta ponsel yang dijual di Indonesia, kita bisa bayangkan katakanlah satu rata-rata ponsel yang di Indonesia itu sekitar, sebenarnya kan variatif ya. Ada yang 1 juta, 2 juta, ada yang 5 juta, bahkan ada yang di atas 10 juta. Untuk ponsel-ponsel yang premium bisa di atas 10 juta, 15 juta gitu ya. Katakanlah misalnya 70 juta ponsel dengan rata-rata itu sekitar 2 juta rupiah. Bisa dibayangkan berapa triliun uang orang Indonesia yang dihabiskan untuk membeli ponsel. Itu 140 triliun itu merupakan angka yang mungkin sangat minimal gitu ya. Sehingga mungkin angka jual beli ponsel itu di atas itu. Nah, yang jadi kemudian perlu kita cermati adalah bagaimana kontribusi dari pabrikan ponsel terhadap ekonomi di Indonesia. Ketika misalnya semua produk itu kita import dari luar, yang terjadi adalah Indonesia ini hanyalah sekedar pasar. Dari sekian triliun yang kemudian disedot dari bisnis ponsel ini, mungkin yang kembali ke Indonesianya juga tinggi, tidak tinggi gitu ya. Jadi mungkin untuk ya mungkin dealer segala macam, atau mungkin juga untuk ya marketing apa gitu ya. Yang mungkin angkanya tidak terlalu besar karena Indonesia masih dianggap sebagai pasar. Nah, memang sejak 2006 kebetulan saya bekerja di Badan Regulasi Telekomunikasi pada saat itu, ini sudah kita prediksi bahwa Indonesia janganlah hanya sebagai pasar. Perkembangan telekomunikasi Indonesia yang begitu pesat, begitu cepat, dan demand masyarakat juga tinggi, harus juga memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia. Caranya gimana? Caranya adalah agar pabrikan ponsel termasuk juga perangkat-perangkat yang ada di seluler ya, perangkat BTS, tower segala macam itu harus memenuhi, waktu itu kita bicara TKDN itu sebagai tingkat kandungan dalam negeri gitu ya. Jadi sejak 2006 itu ketika kita melakukan lelang 3G itu sudah ada kewajiban pemenuhan terhadap TKDN gitu ya. Tapi memang walaupun pada saat itu lebih banyak pada komponen BTS, kemudian juga bagaimana pengeluaran dari operator misalnya untuk inovasi, untuk juga pengembangan sumber daya manusia gitu ya. Yang karena memang waktu itu komunikasi dengan sektor perindustriannya juga belum begitu bagus gitu ya. Sampai kemudian ditetapkan ketika kita mengadopsi teknologi baru yaitu teknologi 4G. Di mana di sana kemudian bicara bahwa perangkat ponsel yang mengandung teknologi 4G itu harus memiliki TKDN, tingkat komponen dalam negeri, dengan persentase yang ya cukup besar gitu ya, misalnya katakanlah sekitar 30%. Nah, ini yang dimulai di 2017. Nah, untuk bisa menjual ponsel di Indonesia harus memiliki sertifikasi TKDN. Jadi, sertifikasi TKDN wajib dimiliki vendor perangkat seluler yang pada saat itu dimulai dari teknologi LTE ya, long term evolution, atau secara umum kita sebut dengan 4G yang sekarang juga dikembangkan atau juga diimplementasikan bagi teknologi 5G ketika mereka akan menjual produknya di Indonesia. Nah, kewajiban pemenuhan TKDN ini tujuannya adalah menumbuhkan industri manufaktur dalam negeri sehingga Indonesia tidak kemudian hanya menjadi pasar gitu ya. Nah, kita bisa melihat bahwa ketika misalnya ada kewajiban ini, mau tidak mau kan ada kontribusi lokal terhadap komponen ponsel yang kemudian diterjemahkan oleh banyak pabrikan ponsel itu ya, mereka mendirikan pabrik gitu ya. Ya memang karena TKDN-nya juga mungkin belum dipatok 100% gitu ya.
Sehingga ya memang masih banyak juga pabrikan yang seolah-olah itu hanya perakitan atau apa. Tapi ini kan merupakan langkah awal. Nah ini kalau kita bicara sekarang ini adalah hilirisasi digital, TKDN ini merupakan upaya untuk hilirisasi ponsel yang dijual di Indonesia. Artinya apa? Artinya ada kontribusi lokal. Mereka bangun pabrik di Indonesia, walaupun misalnya hanya assembling atau perakitan, tapi ada kontribusinya. Misal katakanlah pembukaan lapangan kerja. Bisa dibayangkan ketika misalnya Indonesia hanya sebagai pasar, dengan mereka memiliki pabrik di Indonesia. Ini kan tentu penyerapan tenaga kerjanya kan akan berbeda gitu ya. Ya mungkin ada satpamnya dari Indonesia, kemudian juga tenaga-tenaga perakitannya di Indonesia, perbaikannya juga di Indonesia gitu ya. Kemudian belum lagi misalnya ada tentu ada investasi untuk mendatangkan perangkat pengujian gitu ya. Ada investasi untuk gedung segala macam gitu. Sehingga ini memberikan kontribusi terhadap pergerakan ekonomi di Indonesia yang tidak didapat ketika Indonesia hanya dijadikan seolah hanya pasar penjualan produk-produk mereka gitu ya. Nah untuk TKDN ini awalnya kan teknologi 4G ya. Ini dipatok pada 2017 ini sekitar 30%. Jadi ada peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 27 2016 yang berlaku mulai 1 Januari 2017. Nah, TKDN ini ditingkatkan menjadi dari 30 ke 35. Diubah melalui Permen Kominfo nomor 13 tahun 2021 yang berlaku sejak 12 Oktober 2021 hingga saat ini. Memang ada wacana untuk menambah TKDN dari 35 menjadi 40. Nah, tapi memang nih masih kita tunggu aturannya karena kita masih nampaknya menggunakan aturan pemenuhan TKDN sebesar 35%. Nah, kalau kita bicara tentang fabrikan ponsel ya, kita bisa melihat bahwa beberapa fabrikan ponsel, bisa katakanlah Samsung, Oppo, Xiaomi gitu ya, dan lain-lainnya, ponsel-ponsel lainnya, ini memenuhi TKDN dengan membangun manufaktur di Indonesia. Ini bisa atau mampu menyerap ribuan pekerja lokal. Nah, namun memang ada peraturan dari Menteri Perindustrian nomor 29 2017, skema penghitungan berbasis inovasi dijadikan juga alternatif pemenuhan TKDN gitu ya. Nah, ini yang kemudian Apple memilih skema inovasi tersebut. Nah, dalam kasus ini sebenarnya saya termasuk orang yang menganggap bahwa aturan itu haruslah bersifat equal, sama. Jadi kalau yang lainnya itu membangun pabrik, menyediakan manufaktur di Indonesia, harusnya Apple juga dikenakan kewajiban yang sama. Tapi memang kemudian ini dianggap sebagai juga pemenuhan dari TKDN. Walaupun kita juga tahu gitu ya, bahwa hadirnya skema inovasi ini tidak lahir begitu saja. Tapi diaku atau tidak memang ada tekanan sehingga Apple bisa mengambil jalan skema inovasi untuk bisa dijual di Indonesia. Lalu apa yang dilakukan oleh Apple gitu ya. Nah, yang dilakukan Apple itu adalah dengan membangun Apple Developer Academy. Jadi memang kalau kita melihat data-data itu ada di BSD, di Sidoarjo dan juga di Batam. Memang kemarin ketika ada kunjungan CEO Apple, Tim Cook Indonesia gitu ya, memang ada juga sempat omong-omongan bahwa mereka akan menambah lagi Apple Developer Academy-nya di Bali. Tapi memang belum terlihat investasinya atau belum terlihat realisasi dari pembangunan Developer Academy tersebut. Nah, mungkin catatan kritisnya adalah bahwa Apple Developer Academy ini seperti kursus gitu ya. Jadi memang nih diakui atau tidak ketika saya bertemu dengan beberapa fabrikan gitu ya, fabrikan ponsel, ya mungkin karena kita pernah bekerja di badan regulasi ya mereka juga menyampaikan ya sedikit curhat lah gitu ya bahwa upaya yang dilakukan Apple ini
ya tidak bisa diterima juga oleh mereka gitu loh. Karena betapapun mereka sudah susah-susah bangun pabrik, sementara Apple diberikan kelonggaran gitu ya. Bahkan juga mereka juga berbalik arah juga. Kalau misalnya dengan cara seperti ini ya kita juga mending bikin kursus aja gitu ya, dibanding membangun pabrik yang tentu juga nilai investasi realnya kan juga agak beda gitu loh. Nah, tapi ini juga kemudian dilihat juga pernah disampaikan juga oleh Menteri Perindustrian ya, Pak Agus Gumiwang Kartasasmita, memang komitmen investasi Apple itu yang tadinya 1,71 triliun ini baru 1,48 triliun, sehingga memang ada nilai dari investasi 240 miliar yang belum dipenuhi. Nah, yang menariknya memang Permen Peri nomor 29 2017 ini ada juga ketentuan bahwa pemenuhan TKDN dengan skema inovasi memiliki masa berlaku selama 3 tahun dan harus diperpanjang sesuai dengan aturan gitu ya. Ya, ini merupakan saat yang pas juga kemudian untuk kita menyamakan aturan bahwa ketika satu pabrikan ponsel membangun pabrik gitu ya, menyediakan manufaktur yang di Indonesia, ini juga harus dibebankan kewajiban yang sama terhadap Apple harusnya gitu. Nah, ini apalagi kemudian yang dikerjakan Apple ini ya hanya sekedar kursus gitu ya. Ya mungkin juga banyak juga lembaga-lembaga lain bisa menyelenggarakannya, sehingga angka-angka yang kemudian disebut angka yang cukup besar tersebut ya mungkin ini bisa kemudian kita kritisi gitu ya. Benar atau tidak gitu kan. Nah, kemudian hal lainnya adalah bahwa ketika kita bicara tentang TKDN gitu ya. Tadi misalnya TKDN 35% itu skema inovasi itu di atas 700 miliar hingga 1 triliun. Kemudian untuk investasi di atas 1 triliun dihitung setara dengan TKDN 40%. Memang ada komitmen investasi Apple 1,71 triliun kepada pemerintah gitu ya, untuk pemenuhan TKDN 30% 2017 dan TKDN 35% pada 2021. Tapi memang Apple belum menuntaskan kewajiban TKDN untuk kemudian bisa memperpanjang sertifikasi yang dibutuhkan untuk menjual iPhone 16 khususnya di Indonesia. Nah, tapi memang masalah investasi Apple ini kita juga jangan terburu-buru senang gitu. Tadi udah dia tidak mendirikan pabrik, kemudian juga mereka hanya membuat kursus gitu ya. Nanti kita bisa lihat nih, investasi Apple di Vietnam itu nilainya coba bisa dibayangkan berapa? Ini ternyata mereka investasi di Vietnam itu mencapai 15,84 miliar dolar. Ini kalau kita hitung secara rupiah, ini sekitar 256 triliun. Nah, ini yang menariknya adalah juga perusahaan itu juga menciptakan 200 ribu lapangan pekerjaan di negara Vietnam tersebut. Nah, ini sangat jomplang ya. Sangat jomplang bila mana kita bandingkan di Indonesia yang investasinya hanya 1,6 triliun. Angka itu pun masih kita bisa perdebatkan apakah benar 1,6 triliun atau mungkin juga jauh di bawah itu, karena mendirikan kursus, katakanlah mendirikan perguruan tinggi gitu ya. Nah, ini kan tingkatannya beda ini. Ini jauh dari perguruan tinggi dan hanya di 3 tempat. Nah, yang menariknya juga adalah bahwa CFO Apple, Luca Maestri ini pernah juga mengatakan bahwa Indonesia ini merupakan pasar Apple dengan nilai penjualan yang ya cukup tinggi ya. Jadi 39,3 miliar. Sudah kemudian nilai yang diambil dari orang Indonesianya itu 39,3 miliar dolar. Ini di atas 2 kali dari investasi mereka di Vietnam gitu ya, yang sebesar 256 triliun, yang artinya mungkin lebih dari 500 triliun disedot uang orang Indonesia untuk ke Apple, tapi ternyata investasi di Indonesianya jauh di bawah investasi mereka di Vietnam. Lalu apa yang bisa kita ambil dari peristiwa ini?
Yang pertama tentu kita sebagai bangsa tetap harus terbuka terhadap investasi gitu ya. Sepanjang mereka memang kemudian mematuhi aturan yang ada di Indonesia. Karena betapapun pertumbuhan ekonomi, salah satu komponennya adalah investasi, baik investasi dalam negeri maupun luar negeri. Khususnya investasi luar negeri, ya kita terbuka juga sepanjang mereka mematuhi ketentuan peraturan yang ada di Indonesia. Termasuk juga ketentuan dalam hal pemenuhan TKDN dalam hal penjualan ponsel gitu ya. Nah, kemudian memang yang kedua itu adalah bahwa aturan haruslah bersifat non-diskriminatif atau equal. Ketika perusahaan-perusahaan pabrikan ponsel lain membangun pabrik di Indonesia, menyediakan manufacturing di Indonesia, harusnya kewajiban ini juga dibebankan sama kepada pabrikan lainnya. Yang dalam hal ini adalah iPhone atau Apple gitu ya. Agar apa? Agar tidak kemudian yang mereka sudah mematuhi regulasi yang ada di Indonesia, kemudian mereka menganggap bahwa wah, saya lebih baik memilih alternatif lain aja yang berupa pengembangan inovasi gitu ya. Yang kemudian ujung-ujungnya hanya memberikan kursus. Ya tentu kita berharap bahwa aturan ini pemerintah harus tegas, jangan mudah terkena tekanan gitu ya. Karena kita juga sebagai bangsa ini juga harus menunjukkan kita adalah bangsa yang berdaulat juga. Karena dalam kasus ini adalah Apple, iPhone membutuhkan Indonesia gitu. Dengan pendapatan tadi yang kita lihat ini cukup besar, ini kan kita justru ternyata investasi di Indonesia-nya kecil gitu ya. Ini kan yang tidak seimbang antara kontribusi yang diberikan Indonesia dengan kemudian bagaimana apa yang mereka investasikan di Indonesia. Karena betapapun perkembangan digital ekonomi dunia itu haruslah bersifat ekonomi berbagi, sharing ekonomi. Artinya apa? Artinya bahwa jangan semua ekonomi yang didapat dari sebuah negara kemudian semuanya dibawa pulang ke negara mereka gitu. Padahal harus ada kontribusi kembali terhadap masyarakat di mana mereka juga berada, termasuk juga bagaimana pabrikan-pabrikan ponsel mengambil uang yang cukup banyak dari masyarakat Indonesia yang mereka memberikan kontribusi yang sama juga terhadap masyarakat Indonesia, misalnya berupa pembukaan lapangan kerja, perpajakan, segala macam gitu. Nah, ini kita tunggu saja bagaimana perkembangan selanjutnya dari drama iPhone, walaupun memang yang menarik adalah hingga saat ini ada 9.000 iPhone 16 sudah masuk ke Indonesia. Memang dikatakan bahwa iPhone ini masuk melalui jalur resmi gitu ya, dari luar masuk ke Indonesia mereka membayar pajak gitu kan. Di mana memang produk tersebut tidak dapat diperjualbelikan. Nah, yang menariknya memang sempat juga rame, bukan hanya produk Apple tapi juga ada produk-produk lainnya. Misalnya Google Pixel yang kemudian diperjualbelikan di e-commerce. Yang tentu saja harapan kemudian bahwa produk tersebut tidak diperjualbelikan, ternyata juga diperjualbelikan. Nah, ini kan jangan sampai kemudian ada upaya-upaya untuk menyiasati regulasi di mana produk tidak dibuat di Indonesia, kemudian juga memberikan kontribusi terhadap Indonesia, sementara produk tersebut masuk seolah-olah resmi dari luar negeri yang tadinya harusnya untuk keperluan pribadi, tapi ternyata dijual kepada masyarakat. Ya, untuk masyarakat kita juga minta untuk berhati-hati, tidak membeli ponsel-ponsel yang memang secara aturan itu belum mendapatkan persetujuan untuk dijual di Indonesia. Katakanlah misalnya iPhone 16, kemudian juga Google Pixel gitu ya, yang saat ini juga marak dijual di beberapa e-commerce. Karena kita khawatir adalah bahwa nanti ketika misalnya kita membeli, kemudian dalam beberapa waktu karena emailnya tidak terdaftar, kemudian ponsel kita tidak bisa dipakai. Atau kemudian juga untuk mendaftarkan email harus kemudian mengeluarkan biaya tambahan. Kemudian juga selain itu tentunya ketika kita bicara layanan purna jual, nah ini juga harus kita perhatikan karena artinya bahwa ponsel tersebut juga tidak mendapat garansi untuk kemudian bila mana terjadi kerusakan. Cukup sudah pembahasan kita mengenai bagaimana industri ponsel di Indonesia, khususnya rame-ramenya isu pemblokiran iPhone 16
Ya kita tunggu saja perkembangannya, ya, tapi kita harapkan bahwa ada kontribusi lah terhadap Indonesia, karena juga yang diambil dari Indonesia juga tidak sedikit. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan kanal Republik Digital dari awal sampai akhir, sehingga teman-teman semua tidak gagal paham, warga digital semua bisa juga melihat bagaimana isu ini secara lebih jernih, melihat teks dengan konteks gitu ya. Bersama saya Heru Stadi. Kita akan jumpa kembali di edisi Republik Digital berikutnya. Terima kasih, sampai ketemu.